Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Puspita Purwasari, NIM 180321110091. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Economic Efficiency of Weed Control Methods in Wither Weed Cultivation on Large Scale Farms. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester EPPD. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang dari penelitian ini, yaitu pada pertanian skala besar yang menggunakan monokultur, pengurangan pengolahan tanah, dan perlindungan kimia yang intensif. Fenomena resistensi herbisida pada gulma adalah penyebab kerugian ekologis dan ekonomi. Sebelum itu, kita akan mengetahui efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi adalah keadaan di mana sumber daya dialokasikan untuk penggunaan bernilai tinggi di dalam perekonomian. Hal ini melibatkan penggunaan sumber daya sebaik mungkin dan menghindari pemborosan yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan, di mana penelitian ini memiliki dua tujuan, yang itu tujuan utama dan tujuan tambahan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi biaya pengendalian gulma atau efisiensi pengendalian gulma untuk tanaman gandum musim dingin di pertanian skala besar di mana tidak ada masalah resistensi gulma, dan di pertanian di mana biotipe tahan diidentifikasinya. Selanjutnya, tujuan tambahan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi frekuensi penggunaan berbagai metode budidaya dan metode penelitian herbisida untuk pengendalian gulma tergantung pada ukuran lahannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini menggunakan data primer dari questionnaire yang disebarkan pada 200 petani gandum. Sekitar 85% petani yang berpartisipasi dalam survei, yaitu 143 kuesioner, menjalankan pertanian skala besar, luas lebihnya dari 30 hektar. Sedangkan lainnya 15%-nya pertanian skala kecil. Untuk menengah, dalam survei luasan dari 1,3 hektar hingga 28 hektar. Selanjutnya tahap keempat yaitu dengan menghitung indeks profitabilitas yang menunjukkan H0 berapa banyak hasil gandum per hektar mencakupi biaya perawatan pengendalian gulma. Tahap terakhir yaitu menggunakan rumus PLN per T, yang dimana KC sama dengan total biaya tahunan perawatan perlindungan herbisida termasuk biaya pembelian produk perlindungan dan penyemprotan. PU adalah area budidaya gandum musim dingin per hektarnya, dan sedangkan PL adalah hasil gandum musim dingin dengan konstantanya T. C adalah harga 1 ton gandum musim dingin atau PLN per T. Selanjutnya, untuk mengetahui efisiensi ekonomi perlindungan gandum terhadap gulma yang digunakan, peneliti ini menggunakan rumus dari Golnowska et al. 2014 dan Gdotwicka Wodzin BKK 2020 yang telah dikembangkan. Tahap pertama yaitu indeks biaya rata-rata untuk perlindungan 1 hektar tanaman gandum musim dingin. Rumus tertera pada slide. Yang kedua yaitu indeks biaya rata-rata untuk perlindungan 1 ton gandum musim dingin. Yang ketiga yaitu rasio cakupan utama biaya perlindungan tanaman gandum musim dingin. Selanjutnya akan ada hasil penelitian. Di tabel 4 ini dijelaskan lahan pertanian dan luas 30-50 hektar atau 3,6% pendapatan dialokasikan untuk perlindungan herbisida gandum musim dingin, yang berarti mengalokasikan 0,2 ton hasil per hektar untuk tujuan ini. Nilai indikator ini meningkat dengan ukuran pertanian di dalamnya dengan luas lebih dari 500 hektar atau 7,5% pendapatan dari penjualan gandum, yang memiliki 0,5 ton hasil gandum per hektar akan digunakan untuk menutupi perlindungan tanaman gandum ini.
Selanjutnya terdapat juga tabel 6 yang berisikan indikator-indikator yang sesuai dari efisiensi ekonomi pada pertanian gandum ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini. Kelebihan dari jurnal ini adalah menggunakan rumus efisiensi ekonomi perlindungan yang telah dikhususkan untuk perlindungan komoditas di musim dingin oleh Gorienkov et al. Tahun 2014 dan dikembangkan oleh Godwicka Wojcik DKK pada tahun 2020. Jurnal ini juga menjelaskan secara detail tentang efisiensi ekonomi pada komoditas gandum. Namun, jurnal ini juga memiliki kekurangan yang dimana dia tidak menggunakan analisis efisiensi ekonomi pada umumnya seperti frontier stochastic, namun memiliki cara tersendiri. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.